Kompas Gramedia. Di pagi hari ini kita masih di talk show Sonora sama Sonora ya. Soal persepsi publik Kalimantan Barat terhadap nuklir. Di pagi hari ini masih bersama Ibu Niti Herawati MSI selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura ya. Masih semangat Bu ya? Sambil minum dulu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita jawab nih. Di Facebook udah masuk nih. Di Facebook ada Stella Novitasari. Katanya untuk di Kalbar sendiri bagaimana caranya mencari tempat yang tepat untuk pembuatan PLTN dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat Barat banget nih. Nanti dulu Bu ya. Saya mau tadi soal ini saya belum selesai soal yang ada beberapa pro kontra, yang mengenai tentang konsen publik loh Bu, konsen publik terhadap rencana pembangunan PLT. Ya, saya lihat konsen publik di Kalbar ini sangat tinggi ya tensinya. Mereka sangat merespon itu. Saya juga selalu menggunakan media sosial gitu ya untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan begitu banyak tuh yang ingin diketahui oleh masyarakat. Di antaranya itu tadi yang ditanya, kalau misalnya akan dibangun kapan sih gitu ya, terus kemudian di mana sih gitu ya, di mana akan dibangun, kemudian kalau misalnya itu dibangun kami dapat apa gitu ya. Jadi pertanyaannya kritis sekali gitu, dan harusnya itu sangat menarik ya. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat kita itu betul-betul merespon ya, dan ini adalah kesempatan baik untuk pemerintah melakukan sosialisasi, menjelaskan apa saja yang ingin diketahui oleh publik. Jadi publik itu banyak tanya, terus nanti kerjasamanya dengan siapa? Misalnya kan ada beberapa negara itu teknologi, untuk mengembangkan teknologi. Nanti kerjasamanya sama siapa? Sama Jepang kah? Sama Cina kah? Sama Amerika gitu ya misalnya. Jadi konsen publik itu sangat bervariasi dan semua menunjukkan bahwa masyarakat Pontianak itu sangat concern, sangat merespon gitu ya, dan sangat berharap. Sebetulnya kalau saya lihat mereka tuh sangat berharap jika PLTN ini nanti terrealisir, akan terjadi apa nih di Kalimantan Barat? Apakah kita akan menjual listrik ke Malaysia atau ke Singapura gitu ya? Kemudian industri-industri apa yang akan tumbuh gitu ya? Bagaimana ekonomi kami? Apakah berkembang atau menurun begitu ya? Kemudian nanti kita bagaimana transfer teknologinya? Apakah itu nanti seluruhnya dioperasikan oleh orang luar gitu ya? Jadi, ini menarik, dan kita bisa jawab misalnya pemerintah itu merencanakan apabila kita menentukan suatu tempat untuk tapak PLTN, maka akan ada itu nanti pemberdayaan masyarakat untuk lingkungan sekitar ya. Misalnya sekarang saja sudah dilakukan itu, putra-putra daerah terbaik itu diberikan pendidikan nuklir ya, sekolah tinggi teknologi nuklir itu sudah ada di ini ya, bahkan di luar negeri juga. Jadi menarik sekali sebetulnya concern masyarakat, dan ini baik, kesempatan pemerintah untuk menjawab itu dengan baik. Kalau yang soal pro kontra kira-kira nih Bu yang terjadi di pembangunan PLTN ya, pro kontra itu pasti selalu ada. Dalam salah satu pertemuan dengan Pak Gubernur ya, Pak Gubernur tuh bilang namanya rencana kebijakan pemerintah itu tidak ada yang 100% itu diterima. Pasti ada yang menolak. Ya. Kok kita mau menunggu 100% menerima, kapan kita membangun gitu ya. Nah itu juga dalam pembangunan PLTN, kita mengupayakan penerimaan masyarakat itu, public acceptance itu setinggi mungkin. Tetapi tentu tidak mungkin 100%. Tetapi walaupun ada sedikit pro kontra yang menolak, harusnya itu memang di-clearkan gitu ya. Kita bisa mempertemukan mereka, bisa memediasi mereka antara pro dan kontra dengan sosialisasi yang sangat argumentatif gitu ya. Dan adalah fungsi komunikasi untuk mempertemukan yang pro dan kontra itu. Saya tambahkan, kita punya satu lembaga yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, itu adalah lembaga musyawarah. Jadi untuk yang pro dan kontra itu bisa kita fasilitasi dengan musyawarah untuk mencapai satu komitmen bersama, bahwa misalnya yang pro dan kontra itu diberikan pemahaman sehingga mereka sampai pada kesimpulan atau sikap, oke, boleh di Kalimantan Barat ini dibangun, dengan catatan ya,
bahwa ini pasti aman dan selamat Oke, ya. Nah, pasti itu aman dan selamat ya, ya. dan sebetulnya itu adalah konsen utama PLTN itu. Jadi yang pertama sangat diperhatikan adalah aspek keamanan Oke. dan keselamatan. Baik, aspek keamanan. Nah, Ya. tadi menurut Ibu ada beberapa obrolan yang bersama Iya. Bapak Gubernur ya, kalau Mm-mm. menunggu ini tidak dibangun gitu. Nah, Iya, nunggu apakah dari 100%. apa namanya, dari pemerintah sendiri atau juga lembaga lain, nah, untuk Ya. strategi apa yang perlu dilakukan untuk menyembati yang pro Ya, kontra tadi yang loh? tadi ya Nah, itu. Nah, itu dia. strateginya. Sebetulnya kita ini sekarang yang sangat menarik gitu. Dulu kalau ada pro kontra di Muria misalnya, zaman waktu itu berbeda dengan sekarang. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang pernah menolak itu di Muria ya. Dia katakan pada waktu itu begitu ada Black Campaign, mereka sudah disosialisasikan, tapi sosialisasinya mungkin tampaknya belum efektif gitu ya. Kemudian masuk Black Campaign dari pihak-pihak yang menolak, masyarakat itu tidak punya akses untuk check and recheck gitu ya, tidak seperti sekarang. Jadi mereka menelan mentah-mentah dan kemudian mengubah sikapnya itu menjadi menolak yang tadinya sudah menerima. Nah sekarang ini yang sangat sebetulnya sangat menarik, kita ini kan sedang memasuki era komunikasi digital ya, Semuanya era serba digital, interaktif, benar. serba interaktif karena media morfosis dan era post-truth ya. Era post-truth itu sekarang ini kan banyak sekali hoax segala macam ya. Nah sehingga pemerintah itu seharusnya sangat inovatif, kreatif dalam merespon perkembangan komunikasi digital ya, yang memungkinkan dialog seperti ini. Nah seperti ini adalah salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh Batan karena memungkinkan kita untuk interaktif gitu ya. Jadi untuk pemerintah seharusnya yang mengembangkan berbagai bentuk komunikasi, tapi dengan mengandalkan kejujuran dan keterbukaan dengan menggunakan semua media komunikasi baik. yang memungkinkan terjadinya dialog. Oke, baik. Kita ke perannya dulu Bu ya. Iya. Nanti kita ke Boleh. segmen terakhir dulu sambil santai. Ini Iya. di pagi hari ini ada Putri in Pontianak nih. Iya. Katanya banyak banget ini sepertinya sharing dan juga mungkin solusi nih dari Ibu. Iya. Banyak masyarakat banyak masyarakat nggak tahu nuklir. Mungkin kurangnya sosialisasi dan edukasi nih loh Bu dari Iya. pihak terkait hingga masyarakat nggak tertarik pada nuklir karena image mereka ya hanya pada hal yang negatif aja. So katanya pihak terkait harus reaktif dong untuk mensosialisasikan seperti apa itu edukasinya. Itu dia ya, tadi itu bagus nih pertanyaan Mbak Putri gitu. Kita memang mengakui gitu ya bahwa pemerintah itu kemarin juga pejabat bupati di Bengkayang itu mengatakan rasanya saya kok belum melihat upaya pemerintah itu mensosialisasikan nuklir itu yang positifnya secara masif di masyarakat gitu ya. Nah mungkin ini tantangan bagi Batan ya sebagai salah satu lembaga yang bertugas mensosialisasikan dan mempromosikan nuklir gitu. Nah kalau saya melihat bahwa mengapa demikian ya, tentu saja ini terkait dengan mungkin anggaran, waktu, dan luasnya cakupan sosialisasi karena sulit sekali untuk menjangkau semua khalayak di Kalimantan, sehingga selama ini yang mendapat sosialisasi PLTN itu baru di daerah-daerah interest gitu ya, daerah-daerah yang berpotensi. Nah sehingga seperti Kalimantan Barat ini mungkin baru kami rencanakan untuk sosialisasi. Salah satu yang saya lakukan studi-studi ini adalah untuk membuat strategi komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Oke baik ya, itu udah terjawab ya dari Putri. Kemudian kita ke Facebook Ibu ya, ini ada Stella Novitasari. Katanya untuk di Kalbar, bagaimana cara mencari tempat yang tepat untuk pembuatan PLTN kira-kira dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Ya, jadi ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi PLTN itu insya Allah tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat, tetapi akan memberikan dampak yang sangat menguntungkan sebetulnya bagi masyarakat. Nah, tadi saya katakan bahwa aspek utama yang diperhatikan di dalam pembangunan PLTN itu adalah aspek keselamatan dan keamanan. Nah, ini saat ini Batan itu sedang melakukan berbagai studi kelayakan. Jadi studi kelayakan itu menyangkut lokasi, menyangkut distribusi ya, menyangkut masyarakat gitu. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk memilih tapak PLTN di Kalimantan Barat. Yang pertama adalah bahwa tapak itu harus
memenuhi kriteria tertentu. Jadi memang ada jarak tertentu gitu ya yang harus dipenuhi, misalnya berapa kilometer, misalnya 10 kilometer itu Dari masyarakat dari gitu ya. masyarakat, Oke. dan dia harus dibangun di dekat laut gitu ya. Kemudian ada pulau. Saat ini sedang diarahkan sebetulnya ke Pantai Gosong, itu di wilayah Bengkayang gitu ya. Jadi karena di sana kelihatannya memungkinkan, tapi ini masih dalam studi ya. Jadi tapi diarahkan ke sana, sedang Oke. dilakukan studi. Masih studi ya. Apabila nanti dianggap layak gitu ya, tentu saja daerah itu akan dikondisikan, misalnya masyarakat dalam radius 10 kilo itu harus dibebaskan lahannya dan sebagainya. Tetapi untuk manfaat, tentu saja seluruh masyarakat Kalbar itu akan mendapat manfaat dari ketersediaan listrik yang berlimpah, karena kita bisa menjadi seperti Cina itu ya. Jadi masyarakatnya, jadi salah satu jadi di Cina itu sekian miliar penduduknya itu menjadi aset gitu ya, karena mereka semua berproduksi. Iya, benar-benar. Tapi kalau di Indonesia banyaknya masyarakat itu menjadi beban. Iya, baru Karena saja memang Cina baru buat matahari kan. Iya, matahari ya. Iya. Uni Emirat Arab juga bangun PLTN. Jadi, nah kalau kita mau berproduksi tapi tidak ada energinya gimana gitu ya. Jadi kita tuh impor terus tanpa pernah mengekspor. Itu ya. Itu yang terjawab oleh Ibu yang melalui Facebook tadi. Ada Stella. Kemudian di WA nih, kita ke WA lagi. Ini tadi berkaitan dengan radius nih, ada pertanyaan juga nih Bu. Ibu Nurmala di Ayani 2, apakah ada efek radiasi terhadap manusia pembangunan PLTN? Nah ini yang menarik ya. Salah satu yang menjadi sumber ketakutan masyarakat itu radiasi ya. Jadi ini juga adalah persepsi yang salah dari masyarakat. Sebetulnya kita ini hidup tidak bisa terbebas dari radiasi gitu ya. Setiap hari kita memegang handphone itu, dan ternyata radiasi yang ditimbulkan dari handphone itu jauh lebih besar ya dibanding jadi sebetulnya radiasi yang ditimbulkan itu ada, tetapi masih dalam aman ya, dan di dalam kondisi yang aman. Makanya itu untuk radius tertentu, misalnya berapa kilo nanti itu kan dibebaskan. Tetapi saya punya pengalaman, saya pernah mengunjungi 2 reaktor ya. Jadi reaktor nuklir di Serpong, kita sebetulnya sudah punya reaktor ya, walaupun dalam skala riset. Jadi Indonesia itu punya 3. Tidak ada yang tahu, banyak yang tidak tahu itu, bahwa kita punya di Bandung, di Jogja, dan di Serpong. Jadi kalau kita masuk, saya pernah punya pengalaman masuk ke Serpong itu, kita diukur tuh tingkat ininya, radiasinya. Kemudian keluar kita dilihat, dan ternyata tidak membahayakan. Ya. Nah, radiasi sebenarnya hari-hari kita sinar matahari juga ada radiasi. Dalam pisang itu ada radiasi. Ya. Saya punya pengalaman lagi mengunjungi salah satu reaktor di Amerika ya, di Donaldsoncoop itu. Nah, jadi saya membuktikan bahwa radiasi itu tidak perlu ditakutkan, karena sudah ada hitungannya ya. Bahkan kita makan-makan, minum-minum di jarak tidak sampai 50 meter itu dari reaktor yang sudah beroperasi. Nah, ini juga kelihatannya yang harus dipahami oleh masyarakat, dan harus membuang rasa takut itu dengan mencari informasi yang sahih gitu. Artinya jangan ketakutannya harus dijaga begitu artinya ya. Oke. Kemudian ini ada Erwandi di Sungai Pinyo, tapi sepertinya udah terjawab nih, apa dampaknya tenaga nuklir hanya untuk tenaga listrik. Kemudian Lina di Kota Pontianak, apakah beralih ke tenaga nuklir sudah disosialisasikan ke masyarakat khususnya di Pontianak? Ya, ini dia ya. Jadi memang secara khusus itu belum disosialisasikan, karena kebijakan ini juga baru berupa rencana. Apa yang kami lakukan selama ini begitu banyak, jadi banyak aspek tentang kelayakan sedang dilakukan, tetapi mengarah pada kemungkinan untuk membangun PLTN di Kalbar dengan hasil kajian yang patut dipertanggungjawabkan. Nah, saya sebagai salah satu akademisi ilmu sosial itu sedang melakukan riset gitu ya, mengenai persepsi masyarakat, mengenai strategi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sehingga kami justru sedang menyusun strategi sosialisasi untuk diterapkan di Kalbar. Beberapa yang menarik ini saya peroleh di lapangan, misalnya di Sambas. Kemarin saya mewawancarai
Bapak pejabat bupati, kemudian Bapeda, kemudian masyarakat. Nah, mereka mengatakan sebenarnya kalau untuk melakukan sosialisasi nuklir, kita tuh harus memperhatikan kearifan lokal. Di Sambas itu ada yang namanya budaya taruk dan sakrah. Itu kayak gitu ya. kayak duduk-duduk gitu Jadi ya. gitu kita mensosialisasikan tuh nggak usah formal serius seperti guru dengan murid ya dua arah, tapi kita masuk ke dalam arena-arena budaya itu lebih efektif. Kemudian di Bengkayang itu saya ketemu dengan ketua Dewan Adat Dayak, dengan ketua MUI. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya masyarakat itu sangat menerima perubahan inovasi asal saja memang mereka didatangi dan diberitahu dan diberi sosialisasi yang jujur. Nah, oleh karena itu dalam melakukan sosialisasi itu kita perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk bisa meyakinkan dan membangun pemahaman pada masyarakatnya. Oke, baik Bu, kita break dulu sih Nes. Nanti Ya. juga kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Ini pertanyaannya lucu tapi menarik nih. Ya. Ada Farida di Adiswipto. Apa sih hubungannya antara Batan bersama PLTN katanya? Oh iya ya. Oke, oke. Nanti dulu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru simak, boleh kita bisa melalui FM Radio di 96,7 FM atau juga download di aplikasi kami di KG Radio Network ya. Download aja di App Store atau juga di Play Store, tulis KG Radio Network. Tetap bersama kami.